Salam hormat kepada Ibu Insinyur Herena Puji Hastuti MS selaku dosen mata kuliah Stochastic Processes. Perkenalkan, nama saya Reza Panduwibawa dengan NIM 2440107191 dari kelas LC41. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan dari jawaban UTS saya. Berikut videonya. Baik, penjelasan akan langsung saya mulai dari nomor 1. Di sini adalah diketahui sebuah sebaran data di sini tentang pengamatan waktu kedatangan pelanggan di SPBU. Nah, datanya adalah seperti yang ada di tabel ini. Kemudian di sini diminta untuk 1A meringkas data tersebut ke bentuk tabel frekuensi dan juga histogram. Gunakan kelas 01 sampai 01, 12 dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama saya lakukan adalah menggunakan Excel pastinya, dengan menentukan kelasnya dahulu. Nah, kelasnya ini ada 0 sampai 1, habis itu 1 sampai 2, dan setelah saya amati data yang ada di sini, ini kelasnya itu terbagi hingga kelas di 15 sampai 16. Ini tepatnya ada yang di sini ada 2 data. Nah, setelah menentukan kelasnya, di sini saya menentukan bin-nya. Bin itu interval atas dari setiap kelas. Jadi misalkan kelas yang pertama ini 01. Ini interval atasnya 1, kemudian kelas yang keduanya ini adalah batas atasnya 2, dan seterusnya sampai di 15-16 ini binnya itu 16 interval atasnya. Nah, kemudian setelah itu langsung saja di menu data di Excel ini ke menu data, kemudian data analisis, kemudian kita cari di sini karena diminta histogram, kita representasikan di histogram. Nah, di sini untuk range-nya ini kita input tabel yang ini, tabel sebaran datanya. Kemudian bin range-nya, binnya berarti bin yang tadi yang sudah kita tentukan batas atasnya. Kemudian di output range-nya ini kita pilih tempat di mana dia akan keluar tabel frekuensinya. Terus kita jangan lupa klik chart output biar muncul diagram dari histogramnya itu. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul histogramnya juga. Geser. Oke. Nah, di sini ada histogramnya sudah tergambarkan bahwa dengan bin yang 1 atau kelas 01, ini untuk memudahkan ini saya pindah ke sini. Saya ganti ini saja biar lihatnya enak. Nah, seperti ini. Jadi dengan bin seperti ini, kelas 0 sampai 1 itu frekuensinya ada 11 data ternyata. Jadi jumlah waktu kedatangannya itu ada 11. Di antara 0 sampai 1 menit itu ada 11 orang, ada 11 pelanggan yang datang. Begitu juga seterusnya di frekuensi kelas waktu ke 1 sampai 2 itu ada 10 pelanggan dan juga seterusnya. Berdasarkan tabel ini, tabel frekuensi, ini adalah tabel frekuensi. Nanti kita lihat bahwa di sini ada yang nilainya 0 ya. Yang nilainya 0 ini berarti tidak ada data pelanggan atau pelanggan dengan kelas ini dengan nilai 12 sampai 13 ini tidak ada. Maka ini bisa kita hapus. Begitu juga yang ini, yang more ini juga tidak ada. Oke. Ini tinggal kita delete, kita up. Oke. Nah, jadi histogram yang jadi adalah seperti ini. Setelah kita ringkas bahwa dari data yang sebegini terlihat rumit, kita klasifikasikan berdasarkan frekuensinya ada berapa. Dengan kelas 0 sampai 1 itu ada 11, hingga kelas 15 sampai 16 itu ada 2 data atau 2 pelanggan. Kemudian kita representasikan ke dalam histogramnya seperti ini. Sekian untuk nomor 1A. Kita lanjut ke nomor 1B. Baik, saya akan lanjutkan ke nomor 1B. Nah, di sini adalah diminta untuk melakukan Gartner of Fit test untuk mengetahui apakah distribusi data yang tadi ini, dia itu terdistribusi secara eksponensial atau tidak. Nah, di sini kita diminta menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Ini sebelum kita melakukan Gartner of Fit test, di sini kita harus mencari terlebih dahulu empirical distribution-nya. Nah, di sini dari sebaran data yang ada tadi,
kita juga sudah mencari menggunakan tabel frekuensinya, kita mendapatkan nilai ini, masing-masing nilai ini untuk kelas dan frekuensinya itu sekian. Ini kita tandakan frekuensi itu dengan OI, kemudian frekuensi relatif dengan FI. Nah, di sini untuk mencari frekuensi relatif setiap I atau setiap kelasnya, ini itu menggunakan cara 11 dibagi dengan 108. Jadi frekuensi dibagi dengan total seluruh data ada berapa, total data. Jadi setiap frekuensi di dalam kelas itu dibagi dengan jumlah data. Jadi 11 dibagi dengan 108 dapat ini, kemudian 10 dibagi dengan 108 dapat ini 0,0926 sampai ke bawah semuanya. Nanti kalau kita total seluruhnya frekuensi relatif ini akan bernilai 1. Kalau sudah bernilai 1 maka frekuensi relatif totalnya ini bernilai benar. Kemudian dari setelah mendapatkan empirical distribution-nya, kita udah punya nilai FI. Di sini kita sudah mendapatkan nilai FI-nya masing-masing tadi. Nah, kita menentukan ini, menentukan nilai T bar. Nah, di sini itu untuk mencari T bar ini adalah rata waktu alias mean ya di sini. EX atau mean waktu yang terjadi di antara sebaran data yang ada. Nah, di sini dari data yang ada tadi kita sudah mendapatkan nilai FI-nya. FI itu yang tadi frekuensi relatif. Ini cara mencari meannya atau nilai rata-rata di antaranya itu menggunakan ini FI-nya kita kali dengan EI. Nah, EI itu apa? EI itu adalah nilai tengah atau midpoint dari setiap kelas. Jadi misalkan midpointnya 0 sampai 1 ini 0,5. Terus yang 1 sampai 2 itu 1,5 dan seterusnya 2 sampai 3 2,5 dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari TI-nya. Misalkan untuk F1 dan E1 untuk kelas 1 nih. Berarti nilai T1-nya atau T bar 1-nya itu 0,1019 yang ini kita kalikan dengan 0,5 dengan midpoint-nya ini. Begitu juga seterusnya nanti kita tambah, karena ini ada sigma di sini, maka nanti kita jumlahkan semua dari semua kelas. Jadi kelas kedua atau I yang kedua, I2, itu nilai EI-nya atau nilai midpoint-nya 1,5 kita kalikan dengan ini, dengan FI-nya. Jadi didapatkan seperti ini. Kemudian nanti kita berlakukan semua ke bawah sehingga didapatkan nilai dari mean-nya atau waktu rata-ratanya itu sebesar T bar ini 4,0185 satuan waktu. Nah, di sini berikutnya kita mencari nilai parameter lambda. Kenapa kita membutuhkan lambda? Karena di sini untuk Guidance of fit test ini itu sama dengan kita mencari chi-square test, sama dengan chi-square test. Chi-square. Nah, di dalam chi-square ini kita membutuhkan sebelum menentukan chi-square test, ini kita menentukan terlebih dahulu nilai dari NI. Nih, karena di sini rumusannya nilai chi-square test itu ada unsur NI. Nah, NI itu apa? NI itu adalah frekuensi teoretikal atau NI. Di sini frekuensi teoretikal ini dapat dicari menggunakan rumusan yang ini. Jadi kita harus mencari ini N dikalikan dengan integral. Kalau kita mempunyai nilai FT-nya itu didapatkan ada parameter lambda untuk rumus FT-nya. Ini ada unsur lambda di dalamnya. Nah, jadi yang pertama kita butuhkan yaitu menentukan nilai lambdanya terlebih dahulu yang pastinya. Setelah kita mendapatkan nilai lambda, itu nilai lambdanya itu kita dapatkan dari T bar tadi, nilai T ini, nilai T yang sudah kita dapat, itu nilainya kan sama, kalau dicari T lambda itu, T bar maksud saya, itu bisa dicari dengan membagi 1 dibagi dengan lambda. Nah, jadi kalau kita balik, lambda sama dengan 1 per T bar.
maka lambdanya didapatkan 1/4,0185 atau ini 0,2488. Jadi ini lambda itu parameter waktu, parameter service yang diberikan oleh petugas SPBU terhadap setiap satuan waktu. Jadi setiap satuan waktu itu dia memberikan pelayanan 0,2488, itu maksud dari lambda. Kemudian dari lambda ini kita masukkan ke dalam rumusan FT-nya untuk menentukan PDF dan CDF-nya. Jadi untuk sebelum masuk ke nilai C-square-nya untuk mencari NI, kita harus menentukan PDF dan CDF-nya. Di sini untuk PDF-nya kita masukkan ke rumus PDF. Yang ini lambda dikalikan E pangkat min lambda T. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja 0,248 kali ini kali E kali pangkat min lambda T. Kemudian untuk setelah memasukkan yang ke sini, kita masukkan juga di rumus yang CDF-nya. CDF-nya itu sama dengan 1 min E pangkat min lambda T. Nah, di sini kita masukkan juga rumusannya seperti ini. Maka nanti dari rumusan yang ini, perhitungan yang itu, kita langsung bisa menentukan menggunakan rumus NI. Nah, NI-nya itu rumus pertamanya itu yang ini, yang di baris pertama ini. Kemudian kalau kita masukkan FT-nya ini, itu akan bernilai sama dengan baris yang kedua. Baik, langsung saja dari tadi rumus yang sudah ada untuk mencari NI ini, kita masukkan nilai FT-nya. FT yang ini itu sama ini itu FT. FT-nya ini kita masukkan ke dalam sini, ke dalam rumus NI, karena yang rumus kedua ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai N-nya sama dengan 108 data, benar. 108 data tadi dikalikan dengan ini, FT-nya, FT atau FI deh. FI-nya ini tadi kita masukkan ke sini, menjadi seperti ini. Nanti yang membedakan itu di sini. Pangkat atasnya itu ini I-1, sedangkan yang ini yang I-nya. Nah, kemudian dari rumusan NI ini kita bisa mencari nilai frekuensi teoritikal dari setiap kelas. Nah, di sini misal dari kelas yang pertama. Dari kelas yang pertama di sini bisa kita lihat yang ini. Nah, dari kelas yang pertama ini untuk I-nya 1. I-nya 1 ini berasal dari mana? Kelas pertama itu kan batasannya dari 0 sampai 1. Nah, I-nya itu adalah yang ini. Ini itu I. Satunya itu adalah I, kemudian OI-nya ini adalah frekuensi di kelas tersebut dari batas 0 sampai 1 itu ada 11 data frekuensinya. Nah, untuk mencari NI-nya, tadi kita masukkan rumus yang ini, kita salin ke sini 108, NI sama dengan N, 108 data dikalikan dengan ini, min lambda. Nah, lambda ini kan yang tadi, lambda itu nilai yang ini sama, min 0, yang sudah kita cari tadi 2488. Nah, ini dari lambda ini kita masukkan ke sini juga, kita kalikan. Berarti kalau yang ini kan rumusannya yang I yang pertama ini kan I min 1, berarti 1 dikurangi 1 0. Berarti yang ini 0. Di sini 0, lambda kali 0, kemudian yang ini yang belakangnya dikurangkan E pangkat min lambda I-nya berarti 1. 1 ini kalau kita perhitungkan nilainya nanti 23,7885. Kemudian dari nilai ini, nilai NI-nya ini kita bisa menghitung nilai dari C-square menggunakan rumus yang ini, menggunakan rumus yang tadi. OI min NI kuadrat, kemudian dibagi NI. Dari sini, kemudian kita bisa mencari nilai dari C-square yang untuk kelas pertama dengan OI 11, OI-nya 11 kita kurangkan dengan ini 23,7885 atau si NI-nya udah dikuadratkan dibagi dengan NI-nya sendiri lagi menghasilkan 6,8750. Ini kita berlakukan untuk semua kelas nantinya. Di kelas kedua ini juga sama, batasannya 1 sampai 2. Ini berarti I-nya adalah 2, di sini 1, di sini 2 dikalikan dengan lambda. Terus dipangkat itu E-nya dipangkatkan itu tadi, dapat sekian. Kemudian nanti kita hitung juga X kuadratnya, begitu juga dengan yang ini, kita hitung X kuadratnya, sampai di suatu ketika nanti ketika menemukan ada nilai dari NI, jadi syaratnya untuk menghitung C kuadrat, menghitung si X ini, X kuadrat ini atau C square-nya itu, syaratnya adalah ketika NI-nya itu harus lebih
besar, NI harus lebih besar dari 5. Jadi tidak boleh kurang dari 5. Jika NI-nya kurang dari 5, seperti yang ada di sini, ini kan di I8 ya, I8 misalkan. Nah ini kan I8 ini nilai NI-nya kurang dari 5 ya. Ini kurang dari 5. Nah itu kita harus gabungkan bersama NI bersama NI di kelas berikutnya. Jadi nilai NI-nya ini nanti kita jumlah dengan N9. N8 berarti kan N8 kita jumlah dengan N9. Berarti ini nanti 4, ini kita jumlah dengan 3,2505. Nanti setelah kita perhitungkan, itu baru kita bisa masukkan ke dalam rumus si chi-square-nya. Lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat ke tabelnya ini. Di sini, di tabel ini sudah dijelaskan untuk NI-nya, kita perhitungkan sama rumusnya seperti yang di atas ini. Jadi di tabel Excel-nya juga sudah terlampir ya Bu, bisa nanti Ibu bisa cek juga. Jadi untuk nilai chi-square-nya, nah ini dengan NI-nya yang lebih dari 5, ini kan sudah lebih dari 5 semua ya yang ini. Itu kita bisa hitung nilai chi-square-nya. Sedangkan untuk yang ini kita tidak boleh hitung chi-square-nya untuk yang kelas 8 sendirian, karena ini masih kurang dari 5. Begitu juga yang ini, kurang dari 5. Nah, harusnya ini tuh kita tambah dari yang kelas 8 dan 9. Tapi, ini kan 8 dan 9 dulu, saya jumlahkan kemarin, tadi. Kemudian, untuk yang kelas 10, 11, 12, ini kan dia juga kurang dari 5 nih. Tapi kalau kita jumlahkan yang ini sendiri, itu nilainya masih kurang dari 5. Jadi ini saya gabung semuanya. Jadi ini akan saya gabung semuanya. Ini saya tambah menjadi nilai si NI-nya itu, NI barunya itu sama dengan ini. 11,5060. Ini baru saya hitung chi-square-nya. Kemudian setelah kita menghitung chi-square setiap kelas, nah di sini baru deh kita bisa menjumlahkan, atau kan rumusnya tadi kan nilai chi-square itu sigma ya. Sigma dari semuanya, dari perhitungan. Berarti ini dari sini sampai sini, ini saya jumlahkan lalu menghasilkan ini nilai 30,7274 chi-square-nya. Dari nilai chi-square ini saya bisa menarik sebelumnya juga untuk menentukan chi-square test ini kita punya hipotesis bahwa hipotesisnya itu seperti ini. Hipotesisnya itu adalah distribusi data waktu antar kedatangan pelanggan SPBU itu akan sesuai dengan distribusi eksponensial apabila nilai dari chi-square value yang kita cari value-nya ini itu kurang dari chi-square uji, x kuadrat ujinya. Nah, untuk itu kita menentukan dulu nih chi-square ujinya berapa. Itu dengan cara ini x ujinya itu kita cari dengan melihat tabel. Nah, di sini sebelum melihat tabel chi-square itu berarti kita lihat dulu n ini melihat kolom row-nya barisnya itu dari 8 dikurang 1 dikurang 1. 8 itu dari mana? 8 itu dari jumlah kelas yang terbaru. Nah, terbaru itu berarti ini ada. Kan berarti kelas yang kita gunakan berarti ini terhitung satu kelas yang baru, satu kelas. Kemudian yang ini satu kelas. Satu-satu. Berarti yang atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas. Berarti N-nya sama dengan 8. Nah, ini N-nya 8. Kemudian dikurang 1, dikurang 1. Ini untuk menentukan F uji itu, X uji itu, chi-square uji itu seperti itu. Kemudian untuk tadi diminta di atas itu untuk menggunakan tingkat kepercayaan, selang kepercayaan 95%. Di mana selang kepercayaan itu sama dengan 1 min lambda. Nah, di sini untuk tabel chi-square-nya itu saya di baris atasnya yang untuk kolomnya itu menggunakan yang lambdanya, menggunakan yang alfanya maksud saya. 1 min alfa ini kan tingkat kepercayaan. Berarti yang di sini yang saya gunakan adalah taraf uji nyata. Taraf uji nyata yang alfanya ini 5%. Caranya itu berarti ya sudah tinggal kita pindah ruas 1 min 95 sama dengan 5%. Jadi yang kita lihat di kolom yang 0,05. Di kolom 0,5 ini 0,05 dan
ininya 6 dan baris ke-6, itu kita dapatkan X ujinya adalah sebesar ini, 12,5916. Kemudian dari nilai X uji ini kita bandingkan dengan chi-square value yang kita punya. Nah, X value yang kita punya kan ini, 37,2 ini. Itu kita bandingkan dengan chi-square ujinya, maka nilainya adalah tidak benar ya, tidak benar antara ini. X value yang kita punya, chi value yang kita punya kan 30. Ini kurang dari X uji. Nah, ini kan tidak benar ya, tidak benar, maka hipotesis yang kita miliki ini ditolak. Berarti artinya berdasarkan tes goodness of fit, di sini distribusi data waktu yang tadi kedatangan pelanggan di SPBU itu tidak terdistribusi secara eksponensial. Seperti itu untuk nomor 1B. Sekian. Baik, berikutnya adalah saya akan melanjutkan penjelasan untuk nomor 2. Nah, di sini pertanyaannya adalah situasi di rumah sakit di mana pasien berdatangan secara acak di loket pendaftaran sebuah rumah sakit. Nah, di sini dilayani hanya oleh satu petugas saja. Nah, di sini diketahui ada waktu antar kedatangannya ini terdistribusi secara eksponensial kedatangan dari pasien ini dengan rata-ratanya 20 menit. Di sini sedangkan waktu yang untuk digunakan petugas melayani itu tersebar secara uniform mulai dari 10 sampai 15 menit batasnya. Dan dengan asumsinya bahwa pasien pertamanya ini datang di waktu ke-0, jadi dia langsung dilayani pada waktu itu juga, pada detik ke-0 loket dibuka, kemudian diminta untuk memsimulasikan Monte Carlo menggunakan Excel dengan 25 random number sampel. Di sini kita diminta menentukan yang A, rata-rata waktu tunggu pasien, kemudian yang B, rata-rata jumlah pasien mengantri, dan yang C, seberapa sibuk petugas. Di sini yang pertama itu tentunya kita susun terlebih dahulu yang baris atas ini. Yang pertama ini saya menentukan untuk waktu kedatangan pasien, ini kan tadi tertulis rata-rata 20 menit di sini. Kemudian terdistribusi secara eksponensial. Nah, setelah mengetahui terdistribusi secara eksponensial, maka kita juga bisa mengetahui bahwa nilai mean itu sama dengan nilai 1 per lambda. 1 per lambda itu sama dengan ini, sama dengan mean. Berarti 20 ya, nilai 1 per lambdanya sama dengan 20. Ini dari yang untuk distribusi eksponensial dari kedatangan pasien. Kemudian untuk waktu pelayanannya, di sini terdistribusi secara uniform. Secara uniform ya, sama. Jadi antara 10 batasnya itu minimal 10 menit dan maksimal 15 menit. Kita bisa melihat selisihnya adalah 5 antara max dikurangi dengan waktu minimumnya. Kemudian di sini untuk menentukan ini, jadi di dalam simulasi yang saya buat, di sini saya bagi menjadi dua blok. Nah, di sini blok pertama ini untuk yang kedatangan pasien, yang ini ada letaknya di sini sampai 25 ke bawah. Kemudian yang kedua, blok kedua itu yang ini. Ini pelayanan, waktu pelayanan yang terdistribusi secara uniform. Nah, di sini bedanya gimana? Kalau yang eksponensial, di sini eksponensial ini untuk menentukan T atau waktu eksponensial, nah ini kan berarti kita harus mencari waktu antar kedatangannya ya. Karena tadi diketahui waktu antar kedatangannya rata-rata, kalau di rata-rata itu 20 menit T kedatangannya, antar kedatangannya. Maka kita bikin terlebih dahulu random number dari 0 sampai 1. Random number menggunakan fitur rand di sini ya. Rand di Excel, rand dalam kurung. Nah, itu dalam kurung tutup kurung, kemudian saya dapatkan nilai randomnya itu sekian. Nah, dari nilai randomnya ini itu saya copy, terus saya paste sebagai angka, jadi supaya tidak berubah-ubah angkanya. Kemudian setelah dapat random number, itu kita apply rumus dari yang ini, rumus yang untuk eksponensial, T antar kedatangannya. Jadi kan kita hanya tahu rata-ratanya nih, 20 menit. Berarti kita tidak tahu spesifiknya itu berapa. Kalau misalkan kita punya random number sekian, misalnya untuk pasien pertama sekian, pasien kedua sekian, T antar kedatangannya kan berarti 0 untuk yang pasien pertama. Berarti untuk pasien yang kedua, nah pasien kedua nih kita start. Caranya gimana untuk mendapatkan nilai 2,5 ini?
Ini tuh didapatkan dari rumus ini ya, rumus yang tadi, yang sebelah kanan ini. Jadi T sama dengan min 1 per lambda. 1 per lambda, yang mana 1 per lambda ini adalah mean, yang 20 menit tadi, dikalikan dengan len dari 1 min random number. Nah, kita apply melalui Excel saja biar mudah. Di sini saya apply bahwa ini 20 min 1 per lambda dikalikan dengan len dari 1 min ini random number yang untuk yang kedua, pasien kedua ini sekian, berarti 1 min B7 yang ini itu didapatkan nilainya 2,5. Nah, ini langsung begitu juga dengan pasien berikutnya, kita akan tahu berapa nilai T antar kedatangannya untuk pasien 1 sampai 25 dengan cara yang tadi, karena tersebar eksponensial. Kemudian untuk yang pelayanannya, sebelum itu berarti T kedatangannya, kalau kita kumulatifkan, ini seperti ini nilainya. Jadi antara pasien 1 itu kan di menit kedua dia datang. Nah, kemudian setelah pasien 2 datang, pasien ketiga ini datangnya 2 menit lagi, 2 menit kemudian, 2 menit 10 detik kemudian. Nah, kemudian berarti dia datang di waktu 4 menit 60. Kita jumlah ini dengan ini. Begitu juga seterusnya. Pasien 5 ini itu datang di menit ke 26. Begitu. Karena ini tadi 12 kita tambah 12 kita tambah 13 ini. 26,17. Begitu seterusnya ke bawah, kita jumlahkan. Ya kan? Oke, kemudian untuk yang ini, waktu pelayanannya, nah ini kita mulai menggunakan rumus yang kita buat random number lagi dulu, yang pertama. Kita buat random number yang kedua lagi, sama 25 banyaknya. Untuk menentukan berapa sih T pelayanannya, karena di sini ketahui cuman minimal 10, maksimal 15. Berarti caranya kita menggunakan apply rumus yang ini. T sama dengan T min, T waktu minimumnya berarti 10, itu ditambah dengan random number dikalikan, random numbernya dikalikan dengan selisih ini, max min, max kurangi minnya, selisih dari max min, berarti 5. Ini untuk menentukan T pelayanannya. Berarti misal untuk yang pelanggan pertama nih, pasien pertama, berarti tinggal ini waktu minimumnya 10 menit, kita tambah dengan si random numbernya, 6 ini, si random numbernya ini E6 ya kan, dikalikan dengan max minnya, selisihnya waktu maksimum dan minimum yang dibutuhkan karena terdistribusi secara uniform. Nah, kita dapatkan nilainya adalah pelayanan untuk pasien pertama ini ternyata 14 menit 81 detik. Begitu juga tinggal kita drag ke bawah, ini didapatkan setiap pasiennya adalah sekian untuk T pelayanannya. Kemudian kita juga harus menentukan ini tiga yang lain, 3 kolom lainnya ini. Nah, ini mulai dari yang T pelayanan mulai, T mulainya pelayanan, ini itu didapatkan dari ini ya, fungsi max dari ini I6 dari T pelayanan berakhir, dan juga T kedatangannya mereka, T yang kedatangan kumulatifnya. Di menit keberapa dia datang, maka dia akan dilayani. Dengan menerapkan rumus ini, kita juga harus menentukan T berakhirnya dia. Yes, T berakhirnya dia dengan ini, G7 ditambah F7. G7 ini ditambah dengan T pelayanannya ini. Sehingga didapatkan dia berakhirnya antara 2 kolom ini ya. Misal pasien 1 ke 2, 1, 2, 3. Nah, ini. Berarti pasien pertama itu kan bakal selesai untuk 14 menit ya. Untuk 14 menit ini. 14 menit ini pasien pertama baru selesai. Kemudian langsung ditangani pasien kedua di menit ke-14 ini. Dia selesai selama pelayanannya kan 10 menit 39. Berarti selesainya di 25,20. Begitu juga yang di bawahnya. 25-20 selesai pasien kedua, lanjut ke pasien ketiga. Selama pelayanannya 10 menit. Nah, ini selesai di 35-27. Seperti itu. Jadi begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita harus menentukan nih
siapa sih pasien yang menunggu juga, siapa saja pasien yang menunggu maksudnya. Di sini dengan cara ini, waktu dia mulai dilayani itu kita kurangkan dengan si ini, kapan dia datang. Jadi di waktu kumulatif keberapa, di menit keberapa dia datang, misalkan untuk ke pasien yang kelima nih. Pasien kelima ini kan dia datang di menit ke-26, sedangkan dia baru mulai dilayani di 46 menit ke-46. Berarti dia menunggu selama ini kurang lebih 20,21 detik ini. Jadi dia harus mengantri. Jadi ada pasien yang mengantri, itu yang saya label dengan warna ini. Ini pasien yang mengantri. Begitu juga ke bawah seterusnya. Nah, kemudian dari angka-angka ini semua, dari simulasi Monte Carlo ini, kita bisa menentukan, mencari jawaban atas pertanyaan tadi. Rata-rata waktu tunggu pasien di loket pendaftaran itu berapa? Nah, rata-rata dari waktu tunggu pasien ini itu berarti kita average nilai dari semua pasien, waktu tunggu pasien. Jadi kan di sini ada yang pasien nggak menunggu ya. Jadi maksudnya yang 0, berarti ya tetap kita masukkan karena di sini terhitung rata-rata jumlah pasien. Semua pasien, jumlah rata-rata waktu pasien menunggu. Tapi secara keseluruhan. Berarti langsung saja kita average saja ini dijumlah, habis itu dibagi 25 karena sampelnya 25. Habis itu average-nya didapatkan sekian, 6,01 menit. Maka pasien menunggu dengan rata-rata waktu 6 menit per pasien di antrian ya maksudnya. Kemudian untuk pertanyaan 2B, rata-rata jumlah pasien yang mengantri di loket pendaftaran. Di loket pendaftaran ini kita lihat tadi yang mengantri itu ada berapa. Ini sudah saya label yang tadi ya, ada 14 ya. Di sini ada 14 pasien, maka 14 kita bagi dengan 25. Berarti rata-rata dalam sampel 25 pasien itu ada pasien yang menunggu itu 0,56 orang rata-ratanya. Rata-rata jumlah pasien yang mengantri. Berarti secara keseluruhan ini ada sekitar 0,56 orang. Jadi hampir lebih dari setengah sedikit lah. Itu memungkinkan terjadinya antrian. Jadi harus ada sebanyak 14 dari 25 pasien atau sekitar 56% dari 25 pengunjung dari 25 pasien tadi harus menunggu di loket pendaftaran. Kemudian pertanyaan ketiga, seberapa sibuk petugas melayani pasien? Nah, di sini seberapa sibuk petugas melayani pasien ini caranya kita menghitung terlebih dahulu waktu total petugas yang berada di rumah sakit. Jadi waktu dia bekerja keseharian ditambah juga waktu dia menganggur, alias waktu dia saat ini ada yang 0, ada yang tidak menunggu. Ini kan otomatis di spare waktu sekian ini di antara T pelayanan berakhir pasien yang ini, misal pasien yang kelima ya, pasien yang kelima ini kan dia berakhir di menit 56. Nah, kemudian petugas nih masih harus menunggu nih, maksudnya kosong, tidak ada pasien lagi. Nah, di situ pasien baru datang di menit ke-58. Berarti kan otomatis di menit 56 sampai 58 ini petugas menganggur. Nah, ini kita hitung berapa total waktu menganggurnya dia semuanya sampai bawah ini yang kosong-kosong. Ini berapa dia menganggurnya petugas ini, berapa menit, kemudian ditambah dengan total pelayanan waktu yang dia lakukan. Kita jumlah dulu berapa pelayanan waktu pelayanan ini kan maksudnya waktu saat dia bekerja ya, melakukan pelayanan itu kan sebanyak ini. Nah, kalau kita jumlah itu waktu pelayanannya itu didapatkan sebesar 304,12 yang ini. Kolom yang ini kita jumlah, ini didapatkan 304 ini. 304,12. Kemudian untuk yang tadi T menganggur, T petugas menganggur. Jadi kita ini sebetulnya sudah saya buat di sebelah kanan. Ya ini. Nah, ini T pelayanannya tadi sudah, T petugas menganggur tadi kita kurangkan ya. Ini T mulai pelayanan pasien 6, terus dikurangi T pelayanan berakhir dari pasien sebelumnya, di mana saat sebelum 0 antrian itu didapatkan 209,92 menit. Ini termasuk besar sekali ya, banyak menganggurnya. Nah, maka dari itu kita bisa menentukan kesibukannya ini seberapa sibuk si petugas ini itu melalui ini rumusan persentasenya. Jadi persentase waktu sibuk petugas
yang ini, itu didapatkan dari waktu pelayanan dia 304 tadi, 304,12 menit ini kita bagi dengan waktu total. Jadi waktu total petugas berada di rumah sakit. Jadi tadi kita total tuh si waktu pelayanan sama waktu nganggurnya berapa, kita total 514,04. Nah ini tuh kita bandingkan, kita bagi ini waktu pelayanannya kita bagi sama dia, sama si waktu totalnya ini 514,04 menghasilkan 59,16%. Nah ini waktu sibuknya dia nih, berarti si petugas ini, satu petugas ini dia itu sibuk sebesar 59,16% pada hari itu. Kemudian untuk waktu petugas menganggur, nah di sini itu sebesar 40,84. Ini dari T petugas menganggur tadi totalnya berapa, kita bagi sama total waktu waktu petugas berada di rumah sakit yang tadi 514. Itu menghasilkan 40,84%. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk yang jawaban 2C ini itu persentase si petugasnya itu sibuk itu hanya 59,16%. Yang mana ini menandakan tidak terlalu sibuk ya. Di mana pasien yang berdatangan ini masih dapat terhandle dengan baik karena persentase waktu menganggur dari si petugas itu masih 40%. Ini lebih besar dari 25% begitu. Namun untuk efisiensi lebih baik di sini rumah sakit itu dapat menambahkan ini ya jumlah petugas lagi di loket pendaftaran agar waktu tunggu pasien, nih, di sini kan tadi ada waktu tunggu pasiennya. Waktu tunggu pasien itu kan bermacam-macam. Ada yang menunggu 20 menit, ada yang sampai 22 menit. Nah, ini cara mengatasi supaya tidak banyak menunggu itu rumah sakit bisa menambahkan jumlah si petugasnya lagi atau meminimalkan waktu meminimalkan waktu pelayanannya. Jadi tadi kalau kurang lebih 10 sampai 15 menit itu bisa di reduce jadi 5 menit pelayanannya. Tapi harus tetap maksimal. Sehingga waktu tunggu pasien itu tidak sampai lebih dari 1 sampai 2 menit lah. Seperti itu. Sekian untuk jawaban nomor 2. Baik, kemudian akan saya lanjutkan di nomor 3. Di sini pertanyaannya adalah diketahui Aji suka makan di restoran asing. Ini dia suka makan makanan Cina, Jepang, Thailand. Dengan rata-rata harganya itu 100.000 untuk Cina dan 175 untuk makanan Jepang dan 160 untuk makanan Thailand. Kebiasaannya ini bisa diprediksi. Jadi kebiasaan Aji makan malam dari makanan mana itu bisa diprediksi bahwa 70% peluangnya itu 70% hari ini dia makan makanan pengulangan dari hari kemarin. Jadi peluangnya 70% ini misalkan hari ini dia makan di restoran Cina. Berarti besok hari ini dia makan di restoran Cina. Berarti peluangnya kemarin dia makan di restoran Cina itu 70%. Seperti ini. Kemudian di sini peluangnya sama untuk beralih ke makanan lain. Nah, berarti beralih ke makanan lain. Misalkan hari ini dia makanan Cina, kemudian beralih ke makanan lain. Kemarin dia makanan Jepang, misal. Dia makan Jepang kemarin, terus hari ini dia makan Cina. Ini itu peluangnya sama dengan ketika kemarinnya dia makan makanan Thailand. Kemudian hari ini makan makanan Cina. Seperti ini. Ini peluangnya sama. Nah, berarti berdasarkan definisi yang ini, itu bisa diartikan bahwa peluangnya dia makan kan totalnya harus 100% ya. Peluang dia menentukan makan makanan apa, itu kan totalnya harus 100%. Nah, dimana tadi makan makanan yang sama, pengulangan dari yang kemarin itu adalah 7%, maka sisanya itu adalah 30% peluangnya. Dari 30% ini dikatakan bahwa peluangnya itu bernilai sama antara perpindahan ke makanan lain. Jadi dari Cina ke Jepang, Cina ke Thailand itu nilainya sama yang berasal dari 30% ini. Maka ini bisa kita bagi dua lagi. Ini 30 kita bagi 2 berarti 0,15 atau 15% untuk setiap
probability-nya. Kemudian kita bisa memformulasikan matriks transisinya seperti ini, di mana tadi kita bagi dulu matriks transisinya dari P sama dengan kita bagi Cina, Jepang, Thailand, dan kita tulis peluangnya dia makan hari ini Cina, terus kemudian kemarin dia makan Cina itu 0,7. Kemudian untuk hari ini dia makan Cina, kemarin makan Jepang itu 0,15. Karena tadi bernilai sama, begitu juga kalau kemarinnya makan Thailand. Ini kita buat ke bawah juga sama untuk Jepang. Nah nih, dimana Jepang saat dia hari ini makan Jepang, kemarin juga makan Jepang, itu nilainya 70% probability-nya, berarti 0,7. Sisanya 0,15. Untuk yang Thailand juga sama. Hari ini makan Thailand, kemarin makan Thailand, itu 0,7. Sisanya 0,15, 0,15. Di sini dari formulasi yang ada, kita beralih ke pertanyaan yang ke B. Berapa rata-rata Aji membayar makanan untuk makan malamnya? Nah, di sini menggunakan ini ya, perhitungan bahwa kita mencari steady state probability. Jadi dari si matriks transisi ini, kita harus mencari situasi di mana setiap probabilitasnya itu akan bernilai sama terus. Jadi untuk yang si P1 itu untuk yang ini. P1 itu untuk yang Cina, P2 kita ibarat P2 itu untuk yang Jepang, dan P3 itu untuk yang si Thailand. Nah, di sini maka kita harus mencari nih kapan si probability-nya ini antara kemarin makan Cina, kemarin makan makanan Cina, hari ini makannya Cina lagi, ataupun hari ini makannya Jepang atau Thailand itu akan bernilai sama lagi, itu berapa probability-nya, itu bernilai berapa. Nah, di sini misalnya probability-nya X, Y, dan Z. Nah, di sini berapa nilainya akan sama, nilai P1, P2, P3-nya itu akan sama, itu berapa, kapan, di saat nilai probability berapa. Nah, caranya itu kita menggunakan ini ya, perkalian antara P tadi, matriks P, kita kalikan dengan matriks yang ini tadi, matriks transisinya. Kita kalikan, berarti kita akan menemukan ini 3 persamaan dari perkalian ini. Berarti kan untuk P1 berarti kita kalikan ke sini. P1 kali 0,7 ditambah P1 kali P2, maksud saya P2 kali 0,5 terus P3 kali 0,15. Ini akan jadi persamaan pertama. Kemudian untuk yang P2, ini kan P2, P3, P1. Nah, ini untuk P2 berarti 0,15 terus 0,7 kalikan P2, habis itu 0,15 yang ini kalikan P3. Begitu juga dengan persamaan yang ketiga. Nah, kemudian di sini saya cari nilai eliminasinya untuk menemukan nilai dari P1. Jadi nilai P1, P2, P3 itu adalah steady state probability. Tadi yang sudah saya bilang, steady state probability. Nah, di sini caranya saya eliminasi nih untuk yang persamaan 1 dan 2. Dapatkan bahwa ini P1 itu sama dengan P2, jadi persamaan baru. Kemudian P1 sama P2 ini sama, kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Di sini dimana probability-nya itu harus bernilai 1 ya, kalau kita jumlah semua. Dari P1, 2, 3 ini kalau kita jumlah harus 1, maka kita bisa dapatkan persamaan yang ke-6. Kemudian nanti sampai di persamaan yang terakhir. Di sini kita bisa menemukan bahwa nilai dari P2-nya itu ketemu sekian, 0,333, P1-nya sekian, dan P3-nya itu sekian, 0,334. Nah, nilai ini itu sudah steady state, di mana posisinya tadi P1-nya itu sudah steady state sebesar 0,333. Jadi di kolom yang ini semua itu nilainya 0,333 semua. Jadi peluangnya sama. Kemudian untuk yang P2 ini 0,334, ini juga begitu sama. Begitu juga dengan yang ini 3. Kemudian kita bisa menentukan nih nilai rata-ratanya. Jadi dengan rata-rata cost itu, kalau di materi PPT itu ada si
cost model. Nah, itu menggunakan rumus yang itu. Jadi dari steady state atau nilai P-nya ini, P1, ini kan P2 nih, terus ini P3 di bawah. Ini kita kalikan masing-masing dengan harga makanannya. Nah, ini harga makanan yang restoran Cina, itu kan P1 untuk yang Cina nih. Kita probability-nya kita kali, habis itu kita jumlah, kita tambah dengan yang P2. Probability-nya kita kalikan dengan si harga makanannya. Itu juga dengan P3 didapatkan rata-ratanya bernilai Rp145.015 per malam. Jadi makan malamnya, harga makan malam makan Aji, rata-rata kos makan malam Aji itu sebesar Rp145.015. Untuk yang C, nah di sini C seberapa sering Aji makan makanan Jepang. Nah berarti di sini tadi kan kita notasikan bahwa P2, ya, P2 itu adalah yang Jepang ya. Ini kan menggantikan Jepang, Cina, Jepang, Thailand. Ini Cina, Jepang, Thailand, seperti itu. Berarti P2 adalah Jepang. Seberapa sering? Berarti kita mencari nilai rata-ratanya atau mean-nya. Nah, di sini kita menggunakan mean first return, di mana rumusnya adalah seperti ini. Mean dari I ke I, atau di mana I ke I ini, itu maksudnya itu ketika si Aji nih makan di makanan Jepang, terus balik lagi ke makanan Jepang. Nah, itu berapa rata-ratanya? Itu didapatkan dengan membagi ini. 1 dibagi dengan nilai P2 atau P-nya sendiri, PJ. Nah, berhubung si Jepang tadi kan nilainya P2 dan P2-nya itu bernilai 0,333. Nah, sudah langsung saja kita cari. Nah, di sini saya cari masing-masing ya supaya kelihatan juga. Untuk makanan Cina nih yang pertama. Berarti kan P1-nya 0,33 juga sama. Berarti maksudnya di sini rata-rata seberapa seringnya si Aji makan makanan Cina itu ini setiap 3 periode waktu. Sedangkan untuk makanan Jepang juga bernilai sama. Untuk makanan Thailand dia bernilai 2,994. Jadi berdasarkan nilai dari ini mean 2, ini hasil dari mean yang kedua untuk makanan Jepang. Ini itu si Aji itu makan makanan Jepang itu dalam selang periode setiap 3,003 periode sekali. Jadi setiap ya sekitar 3 harian lah. Kalau misalkan kita notasikan 3-nya, periode waktunya itu dalam 3 hari, dalam hari. Berarti 3 hari sekali dia makan makanan Jepang lagi, gitu. Sekian untuk jawaban nomor 3. Terima kasih. Untuk jawaban saya di nomor 4, nah di sini diketahui ada suatu matriks transisi. Matriks transisi ini tuh ada 5 state ya, ada state. Di sini saya ibaratkan state-nya A, B, C, D dan E. Di sini dengan nilai probabilitanya masing-masing seperti ini. A ke A 0,3, terus B ke B sama dengan 1 dan juga seterusnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang 4A diminta untuk menentukan kelas-kelas dari setiap state ini. Nah, di sini ketika kita cara menjawabnya, berarti di sini kita harus menggambarkan terlebih dahulu diagram panahnya atau diagram arrows-nya dari si ini, dari diagram transisi ini kita representasikan menuju ke ini yang diagram panahnya. Nah, di sini didapatkan bahwa dari nilai dari dari tiap state di antara state A, B, C, D, dan E ini relasinya itu tergambarkan di panah ini. Jadi misal A ke D. A ke D ini ada relasi karena dia terdapat nilai probability-nya ada di sini 0,7. Kemudian D ke C. D ke C juga ada. D ke C ada nilainya. Berarti ada relasi. Seperti ini. Dan juga seterusnya. Jadi setelah tergambar seperti ini, kita dapat dengan mudah menentukan kelas-kelasnya. Nah, di sini manakah yang termasuk manakah state-state yang memiliki kelas. Jadi kita lihatnya begini, kita lihat dari mana manakah state yang memiliki communicate, yang berkomunicate satu sama lain. Jadi misalkan dari A, kita lihat dari A dulu. A ini keluar menuju dirinya sendiri, kemudian kembali, kemudian dia keluar ke D, kemudian ke C, kemudian ke A lagi. Nah, ini termasuk communicate karena
setiap panah yang keluar dari A, dia bisa kembali menuju dirinya sendiri. Jadi setiap panah yang dia keluarkan menuju state lain, itu dia kembali lagi ke dirinya sendiri. Maka itu disebut suatu state yang saling terhubung atau saling communicate. Dan juga tidak hanya dari sisi A-nya saja, jadi misalkan dia A ke D, nah D dari sisi D ini juga sama, dia kembali lagi ke D. Jadi dia communicate. Makanya yang dari sisi C juga kita lihat apakah juga sama, ternyata sama, C ke A ke D ke C lagi bisa, maka kita bisa kategorikan tiga state ini menjadi satu kelas. Berarti kelas pertama itu terdiri dari state A, A, C, D. Ini. Kemudian untuk kelas yang kedua, nah di sini kita lihat untuk state yang B. State yang B ini apakah dia punya relasi ke kelas yang lain atau communicate tidak dengan kelas yang lain? Ini kita lihat panah yang keluar itu menuju dirinya sendiri, kemudian tidak ada. Nah, di sini nilainya dia sudah satu, sudah absorbing. Maka dari itu kelas ini yang B ini termasuk ke dalam satu kelas sendiri. Kemudian untuk yang ini, berikutnya yang E. Nah, kita lihat relasi E dengan state yang lain. Dia berelasi, dia accessible, tapi relasinya di sini masih accessible, belum communicate. Nah, maka dari itu dia tidak bisa menjadi suatu kelas tersendiri. Dia tidak bisa menjadikan bergabung menuju kelas yang lain. Jadi tidak bisa bergabung ke kelas B dan C. Jadi misalkan dia kan E keluar menuju C, E ke B. Tapi dia tidak bisa kembali lagi dari B ke E dan C ke E itu tidak bisa. Maka tidak bisa dibilang suatu kelas terhadap E, B, C itu tidak bisa. Maka kita bisa menyebutnya ini itu menjadi kelas tersendiri. E sendiri, terus tadi ini sendiri. Untuk yang ini, kemudian yang B sendiri. Berarti di sini yang E. Ini. Nah, kemudian untuk yang 4B, pertanyaan 4B. Diminta untuk menentukan manakah yang transient, manakah yang recurrent dari recurrent atau dari kelas ini, dari kelas yang sudah kita tentukan. Dari tiga kelas ini, kita bisa lihat bahwa kelas yang pertama, state A, D, C, di sini dia termasuk ke dalam recurrent. Kenapa? Karena semua state yang tadi sudah saya jelaskan, state yang ada di setiap titik ini, itu communicate dan bisa kembali ke dirinya sendiri. Maka itu disebut recurrent. Berarti di sini kelas 1. A, C, D. Kemudian kita lihat lagi, mana lagi yang recurrent. Nah, di sini kita lihat di state yang E. Coba di state yang ketiga, kelas ketiga, state yang E, ini dia kita lihat state yang E ini termasuk apa? Termasuk transient di sini karena terdapat panah yang keluar dari state-nya ini tetapi tidak bisa kembali yang tadi saya jelaskan. Yang tadi saya bilang. Maka dia termasuk transient kalau seperti itu. Meskipun di sini ada panah yang bisa kembali ke dirinya sendiri, tapi ada panah yang keluar tidak bisa kembali. Nah, itu tidak bisa dikatakan recurrent. Maka dia termasuk transient. Berarti di sini kelas 3 yang E. Nah, kemudian untuk yang kelas kedua sendiri, ini itu termasuk ke dalam recurrent kelas kedua. Kenapa? Karena di sini nilai dari probability-nya itu bernilai 1 atau biasa disebut absorbing untuk yang ini. Untuk yang B ini termasuk state yang absorbing. Jadi kembali ke dirinya sendiri dan probability-nya bernilai 1. Maka recurrent. Karena panahnya bisa kembali ke dirinya sendiri dan bernilai 1. Itu termasuk recurrent. Selain itu syaratnya dia juga termasuk absorbing. Jadi kalau yang absorbing itu otomatis dia bakal recurrent. Kemudian untuk pertanyaan yang 4C. Di sini apakah Markov chain yang ada, ini chain ini, apakah termasuk irreducible? Nah, di sini Markov chain ini tidak irreducible ya, atau non-irreducible. Atau lainnya adalah Markov chain ini termasuk reducible, atau bisa di-reduce, bisa dikurangkan dari chain-chainnya ini. Kenapa? Jadi alasannya itu karena di state yang ini, di chain yang ada ini itu terdapat lebih dari satu kelas yang pertama. Alasannya. Oh, bentar. Ini termasuk non-reducible. Non-irreducible.
atau sama dengan reducible. Nah, ini kenapa? Karena ada kelas yang tidak terkoneksi. Maksudnya tidak terkoneksi itu tidak saling communicate. Nah, ini tuh berarti otomatis ada lebih dari satu kelas, ya kan? Berarti kalau lebih dari satu kelas, dia bisa di-reduce, intinya seperti itu. Maka dia termasuk non-irreducible, atau tidak bisa non-irreducible. Berarti masih bisa dikurangkan, masih bisa dihilangkan chain-nya. Chain yang B ini misalnya itu bisa kita hilangkan, chain yang E juga kita hilangkan juga nggak masalah. Karena dia bersifat reducible. Berarti tidak termasuk irreducible atau non-irreducible. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang bagian 4D, pertanyaannya apakah Markov chain ini termasuk periodik? Nah, di sini jawabannya adalah aperiodik atau tidak periodik. Nah, kenapa? Di sini itu ada state karena ini termasuk aperiodik atau non-periodik. Alasannya itu kenapa? Karena ada state yang kembali ke dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau periodik itu harusnya dia itu tidak ada state yang balik ke dirinya sendiri seperti ini. Tidak ada yang self transition. Jadi dia harus membentuk periode baru. Jadi ada periode baru. Misalkan dari D. Nah, di D langsung ke C, kemudian nanti periode itu satu periode. Itu nanti ke periode ke state A itu satu periode lagi, kemudian kembali ke D, ini satu periode lagi, berarti ada 3 periode, harusnya seperti itu. Tapi kalau dia ada yang self transition, ini bermakna bahwa dia aperiodic. Itu kenapa? Karena nanti periode yang terbentuk itu bisa saja kita tidak bisa memastikan bahwa D ini akan berjalan kembali menuju ke dirinya sendiri dulu atau menuju ke C langsung. Begitupun nanti yang di sisi lain, yang di A. Gitu. Jadi tidak akan berakhir periodenya. Meskipun nanti saya sudah coba juga melalui Excel, itu nilainya berubah terus. Setelah saya pangkatkan sampai pangkat ke 32 itu masih berubah terus nilai dari ininya, probability-nya. Tidak kembali ke nilai asalnya yang ini, matrix transition-nya. Nah, kemudian untuk yang 4E. 4E apakah termasuk absorbing? Nah, di sini Markov chain-nya itu termasuk absorbing-nya. Absorbing. Markov chain ini termasuk absorbing. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya jelaskan juga di state B ini terdapat probability yang bernilai 1 menuju dirinya sendiri atau yang self transition dan memiliki probability-nya 1. Self transition-nya itu nilainya 1. Karena state B ada yang ini, state B ada yang memiliki di state B ini nilai probability-nya 1 yang self transition-nya, maka dia disebut absorbing. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, di sini setidaknya di dalam Markov chain ini ada satu yang absorbing, kemudian dari absorbing yang ada itu relate sama si state yang tidak absorbing atau state yang non absorbing itu relate ke state yang absorbing, seperti itu. Jadi misalkan dari E ke B, E kan tidak absorbing ya atau non absorbing, non absorb. Kemudian dia relate ke sini ke B, ada relasi accessibility ke B, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai Markov chain yang absorbing. Seperti itu. Baik, sekian video singkat yang dapat saya berikan untuk menjelaskan jawaban dari UTS saya untuk mata kuliah Stochastic Process. Terima kasih Bu untuk perhatiannya dan atas bimbingannya selama setengah semester ini. Semoga apapun yang telah saya kerjakan dapat berbuah nilai terbaik bagi diri saya. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Salam hormat. Saya pamit.